Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang tetap Dia berikan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama, kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kasih Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus akan menolong kita dalam ibadah kita pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Bapa di surga, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang percaya, khususnya kami yang pada pagi hari ini boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan akan penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan melayakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh menolong mulai dari awal hingga pada selesainya ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang ke-18, kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sampai sejauh demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi, kita tetap bersyukur karena kita tetap beribadah. Dan selama sekitar hampir 3 bulan, atau sekitar 3 bulan, kita mengalami masa-masa yang sulit. Kita tetap tinggal di rumah, kadang-kadang kita hanya nonton, kita bersosial media, ya, mendengarkan berita-berita, ada banyak berita yang kita dengar, ada berita yang enak, ada berita yang tidak enak. Salah satu yang sering atau pernah mungkin saudara-saudara pernah dengar atau baca di medsos, bahwa zaman akhir sudah dekat. Ada berita yang mengatakan bahwa ini tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Kadang-kadang persoalan ini membuat kita cukup cemas. Ya Tuhan, kalau Engkau sudah mau datang, saya masih banyak tujuan hidup atau target-target kehidupan yang belum dicapai. Ya. Atau kadang-kadang juga kita mempertanyakan kebenaran daripada berita-berita tersebut. Betul enggak? Apakah tanda-tanda ini bahwa Tuhan Yesus sudah mau cepat datang? Saudara-saudara, pertanyaan yang sama itu juga sudah pernah diucapkan pada waktu Yesus masih ada di muka bumi ini. Di dalam perikop tadi, ayatnya ke-18, kalau kita baca ke belakang, di pasalnya yang ke-17, ayat ke-20, di situ orang Farisi sudah menyampaikan pertanyaan yang sama, yaitu, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Lantas Tuhan Yesus menjelaskan tanda-tandanya. Lalu di akhir pasal yang ke-17 ayat 37 ada pertanyaan kedua juga berkaitan dengan akhir zaman itu. Yaitu pertanyaan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menanyakan, di mana hal itu akan terjadi? Jadi kalau sekarang kita membaca, ada mendapat berita di medsos atau kita mendengar dari siapa, bahwa sekarang tanda-tanda sudah dekat. Sedangkan di dalam pembacaan Alkitab perikop sebelumnya ada 2 pertanyaan. Pertama dari orang Farisi yang menanyakan kapan Tuhan Yesus, tanda-tanda. Lalu murid-murid menanyakan pertanyaan kedua, di mana? Untuk menjelaskan kedua pertanyaan tadi, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar yang kita baru baca di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, yaitu di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita melihat di dalam perumpamaan itu. Sesuai dengan judulnya tentang hakim yang tidak benar, maka di dalam pembacaan tadi Tuhan Yesus mengawali dulu di dalam ayat yang ke-1, ya. Dia mengatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan perikop sebelumnya, yaitu tentang 2 pertanyaan tadi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di dalam rangka perintah Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah, kita baca tadi, kita mendapati ada hakim yang lalim. Lalu ada seorang janda yang tekun
memperjuangkan permintaannya kepada si hakim. Kita baca tadi bahwa hakim yang tidak benar tadi, dia adalah hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Sama sekali. Jadi dia bukan orang beragama. Padahal kita tahu di zaman itu, yang namanya hakim itu, untuk menjadi seorang hakim, rujukannya itu harus datang dari kitab Musa. Hakim itu adalah orang-orang yang betul harus dipercaya. Dikatakan juga bahwa hakim itu tidak menghormati orang lain. Wah, betul-betul hebat ya. Tidak takut kepada Tuhan, apalagi orang lain. Dia tidak takut. Tapi di sisi lain dikatakan juga ada seorang janda yang sedang memperjuangkan haknya dan selalu datang kepada hakim yang jahat atau yang lalim tadi. Ya. Selalu datang. Dengan satu permohonan, dia memohon keadilan. Dia minta supaya hakim bisa membela haknya. Jadi barangkali ada satu persoalan antara janda dengan pihak yang lain. Ya. Jadi dia punya hak dan dia menuntut supaya hakim bisa membela. Di sana tidak ada pengacara. Jadi hakim itulah yang akan mengetok palu, benar atau tidak. Janda ini selalu tekun datang. Memohon keadilan daripada perkara yang sedang dia hadapi. Cerita selanjutnya, apa yang terjadi? Rupanya si hakim ini jadi gerah juga. Walaupun dikatakan bahwa dia tidak takut kepada Tuhan, dia tidak menghormati orang lain, tetapi karena si janda ini selalu datang mengganggu, akhirnya mikir juga sang hakim. Maka dia punya respons apa? Dia bilang begini, dikatakan tadi, walaupun beberapa waktu dia menolak, tapi akhirnya dia berpikir, jangan-jangan si janda ini yang begitu nekat, suatu saat barangkali dia bisa serang saya. Itu bukan menyerang mungkin dengan kekerasan, tapi bisa saja orang kalau sudah nekat, dia bisa teriak-teriak kepada hakim. Itu hakim malu tapi ya itu barangkali dia takut jangan sampai dia diserang. Jadi hakim yang tadinya begitu keras, kekeh, tapi karena datang terus-menerus si janda ini untuk meminta dibela perkaranya, akhirnya dia luluh juga. Akhirnya dia akan pasti mengikuti apa keinginan si janda ini. Dari cerita tadi, kita baca di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, camkan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Ini peringatan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga bagi kita orang percaya di zaman sekarang. Apa yang perlu dicamkan? Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ada sesuatu yang kontras di sini. Daripada hakim yang keras, yang lalim, ya. Lalu di situ ada seorang janda yang tekun. Dan di sisi yang lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga, dia akan membenarkan dan dia akan menolong orang-orang percaya yang siang malam terus berseru kepadanya. Dari perumpamaan tadi, Yesus menutup di dalam ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan, yang selalu berseru, Yesus menegaskan, Allah Bapa di surga, dia akan segera membenarkan mereka. Tetapi kalimat yang terakhir dari perumpamaan tadi, yaitu perkataan Yesus, itu yang boleh menjadi perhatian daripada murid-murid dan kita sekalian. Apa itu? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau di ayat yang pertama, Tuhan Yesus meminta atau memerintahkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita orang percaya, supaya berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Apa saja yang kita perlu doakan.
pada ibadah perjamuan kudus yang lalu kita mendengarkan dari Bapak Gembala. Bapak Gembala menyitir apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kita berdoa untuk diri kita, untuk orang lain, untuk jemaat. Nah, doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah doa daripada kita menanyakan kapan kesudahan alam dan di mana itu yang terjadi. Tuhan meminta lebih baik kita setia berdoa. Kita setia datang kepada Tuhan. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, masih ada iman di bumi, kita boleh mengatakan ada. Jadi perumpamaan tadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di dalam rangka anak-anak Tuhan berdoa kepada Tuhan, mengontraskan seorang hakim yang lalim, ya, tetapi akhirnya dia luluh. Dan Bapa di surga yang dengan segera akan menolong dan segera menjawab doa-doa. Jadi di dalam masa-masa kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, yang barangkali kita belum tahu kapan. Dan barangkali juga akan datang masa yang lebih sulit lagi. Karena kalau kita baca di dalam pasal yang ke-17 dari Lukas ini, dikatakan memang ada banyak masa kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang Kristen, Tuhan Yesus mengharapkan atau meminta kita tekun berdoa. Tekun berdoa. Sampai dia datang. Sampai kita mengakhiri pekerjaan kita di atas bumi ini. Dan Tuhan menjamin Allah Bapa di surga segera akan memberikan jawabannya. Amin firman Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan renungan yang boleh kita bisa dengar bersama-sama pada hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa kita akan membawakan persembahan. Dan karena kita masih dalam suasana ibadah secara online, maka persembahan saudara siapkan saja. Dan nanti itu kita akan bawa, kita kumpulkan pada waktu kita akan melakukan pertemuan ibadah secara reguler. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau masih berfirman kepada kami pada saat ini. Di tengah-tengah kami mengalami atau menjalani masa-masa yang sulit Tuhan. Kadang-kadang kami mendengar berita-berita yang dapat membuat kami khawatir bahkan takut. Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa kalau kami tekun berdoa, maka Allah Bapa di surga akan segera menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih setia-Mu bagi kami orang yang percaya. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biar setiap jemaat yang boleh mendengarkan renungan boleh dikuatkan imannya Tuhan. Bapa di surga, tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk orang yang lain. Mereka yang lagi sakit Tuhan dalam penderitaan. Ya Tuhan, biar boleh mengulurkan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Tolong juga akan bangsa dan negara kami, akan pemerintah kami. Mereka bekerja begitu kuat Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah Tuhan boleh menunjukkan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan supaya bangsa kami juga Tuhan boleh melihat akan kebaikan Tuhan, ikut memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the
power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Tuhan memberkati. Tetap kita berdoa, tidak jemu-jemu sebagaimana pesan daripada firman Tuhan tadi. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Shalom.